Cek, cek. Pak Aris, Bu Siti bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Bu Ageng? Iya, bisa Bu. Kita mulai sekarang, sudah jam 8. Ya. Boleh dimulai, ini Bapak Ibu peserta juga sudah hadir. Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh peserta video conference pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ageng Pangestuti, bertindak sebagai host pada malam hari ini. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Baik, Bapak Ibu. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali lagi bertemu dalam rangka mengikuti presentasi peserta virtual koordinator training batch 6. Hari ini Jumat tanggal 10 April 2020 bersama-sama kita akan kembali mengikuti presentasi dari salah satu rekan kita di pelatihan ini. Beliau adalah Ibu Siti Nurbauti, SPD, dari SMP Negeri 1 Karangmojo, bertindak sebagai presenter. Akan membawakan sebuah presentasi yang bertajuk pemanfaatan keberlanjutan dunia pendidikan. Bertindak sebagai moderator pada malam hari ini, beliau adalah Bapak Aris Yulianto, SPDI, dari SMP Negeri 1 Karangmojo. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang masih mikrofonnya hidup, minta tolong untuk dimatikan terlebih dahulu agar video conference pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kegiatan presentasi ini dimulai, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, akan saya bacakan terlebih dahulu aturan-aturan yang ada pada video conference pada malam hari ini. Aturan yang pertama, peserta video conference dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi yang merasa mic-nya masih unmute, silakan untuk di-mute sekarang. Terima kasih. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Yang ketiga, peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau nanti bisa berbicara kepada pemateri tetapi setelah moderator mempersilakan untuk bertanya. Yang keempat, peserta dilarang untuk membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, baik peserta, moderator, pemateri, dan juga instruktur, mohon bisa mengisi daftar hadir yang nanti akan muncul linknya pada kolom chat. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, presentasi akan segera kita mulai. Kepada moderator, kepada moderator Bapak Aris Yulianto, saya persilakan. Terima kasih Ibu Ageng Pangestuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Aris Yulianto
dari SMP Negeri 1 Karangmojo, Gunung Kidul. Bapak Ibu guru yang hebat, kurang lebih 50 menit ke depan saya akan memandu jalannya video conference pada kesempatan malam hari ini. Untuk presentasi pada malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ageng, kita menghadirkan Ibu Siti Nurbauti SPD dari SMP Negeri 1 Karangmojo yang akan membawakan presentasi dengan judul Pemanfaatan Google Slide di Dunia Pendidikan. Pada kesempatan malam hari ini, video conference akan terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama, presentasi atau pemaparan materi oleh Ibu Siti Nurbauti SPD selaku presenter. Kemudian yang kedua, tanya jawab. Nanti silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya menuliskan pertanyaan di kolom chat atau secara langsung dengan membuka mikrofon. Kemudian setelah dipersilahkan bisa bertanya kepada presenter. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan nanti yang akan disampaikan oleh pemateri. Kemudian nanti pada presentasi ini berlangsung akan ada link presensi yang akan kami bagikan. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari segera kita mulai untuk pemaparan materi pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang mikrofonnya masih menyala untuk di mute agar jalannya video conference ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru yang hebat, sebagai guru kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam pembelajaran. Terlebih di era milenial ini yang semua dituntut untuk tidak gagap teknologi. Karena hampir semua aktivitas menggunakan perangkat digital. Dan sekarang atau saat ini kita pun juga memanfaatkan adanya jaringan internet. Di dunia pendidikan pun tidak boleh ketinggalan dalam hal ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Google, yaitu Google Slide. Bagaimana pemanfaatan Google Slide di dunia pendidikan? Mari kita simak pemaparan Ibu Siti Nurbauti SPD. Kepada Ibu Siti Nurbauti SPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hebat. Baiklah, perkenankan saya Siti Nurbauti dari SMP Negeri 1 Karangmojo ingin sharing tentang pemanfaatan Google Slide di dunia pendidikan. Nah, Google Slide itu hampir mirip seperti PowerPoint ya. Kalau misalnya kita membuat akun Google gratis, maka ada beberapa perangkat lunak bisnis yang tersedia untuk kita. Ada Gmail yang untuk mengirim email, bertukar pesan lewat surat elektronik. Kemudian ada Google Drive, ini fungsinya untuk penyimpanan di awan. Kemudian Google Doc yang fungsinya hampir sama seperti Microsoft Word. Kemudian Google Slide yang seperti Microsoft PowerPoint. Kemudian ada Google Form yang ini fungsinya untuk ulangan online bisa, atau untuk survei secara online juga bisa. Google Sheet ini fungsinya hampir seperti Microsoft Excel. Kemudian ada Google Classroom. Google Classroom ini untuk mengelola kelas, apalagi ketika situasi keadaan kita yang sekarang ini yang ada pandemi corona, jadi kita harus belajar jarak jauh. Saya
menggunakan Google Classroom untuk mengelola kelas. Ada juga Google Calendar, ini nanti fungsinya untuk mengingatkan kita tentang event, acara, atau janji-janji yang penting yang tidak boleh terlewatkan, kayak gitu. Kemudian ada Google Hangout Meet. Nah, kalau ini fungsinya hampir sama seperti Webex atau juga aplikasi Zoom untuk video conference. Ada Google Hangout yang ini hampir sama seperti aplikasi WhatsApp, dan Google Sites ini fungsinya untuk membuat website. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus membahas tentang Google Slide. Nah, apa itu Google Slide? Google Slide adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari paket Office perangkat lunak berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google dalam layanan Google Drive-nya. Google Slide ini bisa dibuat secara online maupun offline. Nah, ini tampilan Google Slide hampir mirip seperti PowerPoint, cuma ada beberapa kelebihan yang nanti akan saya sampaikan. Ini adalah judulnya, kemudian di sini kita bisa menambahkan media, ini tool untuk media, ini tool untuk mengedit teks, kemudian ini untuk menambahkan animasi, dan ini pilihan temanya. Nah, nanti akan kita coba praktekkan. Tapi sebelum kita praktek, saya ingin menyampaikan dulu apa saja keuntungan kita menggunakan Google Slide. Nah, yang pertama, Google Slide ini adalah aplikasi yang gratis. Jadi, ini tidak ada biaya. Tidak seperti beberapa software yang berbayar. Google Slide ini tersedia secara gratis untuk siapa saja selama dia memiliki akun Google. Nah, kalau sebenarnya ya, yang saya ketahui, kalau di luar negeri itu biasanya ketika kita punya laptop atau PC dan kita ingin menginstal aplikasi, entah itu seperti Microsoft Office atau aplikasi CorelDRAW atau Photoshop, itu biasanya kita harus membayar lisensi supaya legal. Nah, kalau di sini kita biasanya download secara free ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang free. Nah, ini saya suka. Ini Google Slide free dan legal. Kemudian ini, keuntungan yang kedua adalah real-time editing. Dan ini adalah kelebihan yang paling saya suka. Karena saya itu sering lupa untuk menyimpan file. Dan kalau misalnya saya menggunakan PowerPoint, itu biasanya ketika saya lupa belum menyimpan file, lalu laptop saya hang, error, lalu tiba-tiba, atau misalnya pakai komputer lalu mati listrik, dan itu belum disimpan, nah biasanya pekerjaan kita pasti akan hilang, sebagian besar, belum tersimpan. Nah, kalau Google Slide ini, kelebihannya, kita mengetik satu huruf saja, dia akan tersimpan secara otomatis. Nah ini, semua tersimpan secara otomatis di Drive. Jadi, mengetik satu huruf saja langsung tersimpan. Jadi kita tidak perlu mengingat-ingat untuk menyimpan, karena otomatis akan tersimpan. Nah, ini saya suka banget. Kemudian, keuntungan yang ketiga, itu ada kolaborasi. Nah, kita bisa sharing presentasi dengan siapa saja, asalkan mereka memiliki akses internet. Nah, akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Di sini, kalau kita mau buat Google Slide, kita bisa masuk ke Drive. Nah, kemudian kita klik baru, kemudian kita buat Google Slide. Nah, pilih yang ini, Google Slide. Nah, ini ada presentasi tanpa judul. Sebagai contoh, saya akan membuat presentasi tentang wisata di Gunung Kidul. Wisata di Gunung Kidul. Nah, oleh misalnya Wahidin 1 ya. Kemudian kita klik ini, nanti akan otomatis berubah menjadi judulnya. Nah, wisata di Gunung Kidul sudah tersimpan di drive saya. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman saya. Caranya kita akan membagikan file ini. Jadi nanti file ini akan dikerjakan bersama-sama. Saya akan mengundang teman saya. Saya bagikan dengan teman saya di sini.
Oke. Nah, ketik alamat emailnya, kemudian kita kirimkan. Nah, kita kirim. Nah, ini ya, dibagikan dengan satu orang. Artinya file ini nanti ada 2 orang yang bisa mengedit. Nah, saya akan mencoba menambahkan gambar. Nah, asiknya, ini juga nanti jadi salah satu kelebihan di Google Slide ya. Ada fitur profesional, jadi kita bisa menambahkan gambar secara langsung. Nah, kita akan mengetik Gunung Kidul. Nah, kemudian akan saya enter Gunung Kidul. Nah, akan muncul gambar di sini. Kita akan mencari gambar. Kalau di Microsoft PowerPoint itu biasanya kan kita harus download dulu gambarnya ya. Tapi kalau di sini kita bisa langsung searching secara online. Lalu kita klik tanda plus ini, kita sisipkan gambar. Nah, nanti otomatis akan langsung masuk ke slide kita. Nah, enaknya lagi di Google Slide, kita nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan bagaimana sih tampilannya supaya indah. Nah, ini hanya seperti ini ya. Kemudian saya akan meminta saran kepada Google. Kita klik pelajari ini. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan saran layoutnya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing tinggal milih. Nah, misalnya saya milih yang ini. Nah, langsung otomatis tanpa harus kita atur, udah langsung bisa muncul. Nah, kemudian kita juga bisa menyisipkan video langsung. Kalau video itu kan biasanya kita harus download dulu ya. Nah, tapi di sini kita bisa langsung menyematkan di slide. Nah, kita hapus yang ini dulu. Nah, misalnya ya, kita akan mencari video HH Skyview. Kita akan sisipkan videonya. Kita bisa langsung cari di YouTube. Kita klik misalnya wisata Gunung Kidul. Ya, ini saya belum pernah nih ke HH Skyview. Sayangnya sekarang kita belum boleh jalan-jalan ya. Oke, kita lihat videonya aja mungkin ya. Kita pilih videonya. Nah, kemudian sudah langsung ada di slide kita. Kita juga bisa minta saran penempatan. Nah, ini kayak gini. Terus mungkin bisa kita tambahkan tulisan ya, Skyview. Misalnya saya mau copy yang ini ya, jadi langsung bisa kita copy di sini ya, Ctrl C. Nah, kita bisa atur di sini. Jadi Bapak Ibu pasti udah familiar ya tentang PowerPoint. Jadi aplikasinya nggak jauh beda kok. Mudah untuk digunakan karena kita udah sering pakai PowerPoint. Nah, ini untuk mengatur fontnya, ini untuk ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada teman saya yang sudah bergabung ya. Nah, jadi bisa langsung berkolaborasi. Kita kembali ke kelebihannya lagi, apa saja. Nah, kita tadi bisa berkolaborasi ya. Kemudian selanjutnya, kita bisa sharing dengan aman. Kita kontrol siapa saja yang memiliki akses ke presentasi saat kita bagikan. Nah, tadi saya akan membagikan presentasi ini. Nah, kalau misalnya kita berposisi sebagai guru yang sedang minta penilaian pada pengawas, apakah bagus atau belum, atau ada yang perlu direvisi atau tidak, nah itu berarti kan kita harus mengubah apakah orang yang kita bagikan itu boleh mengedit. Kalau pengawas mungkin tidak perlu mengedit ya, cukup komentar atau melihat.
Nah, tapi kalau orang itu ingin berkolaborasi dengan kita, maka kita biarkan dia mengedit. Nah, ini jadi kita bisa mengatur sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada revision history. Jadi Google Slide ini tidak hanya otomatis menyimpan presentasi profesional kita, tapi juga bisa melacak versi terakhir dari presentasi tersebut. Nah, misalnya kita lihat di sini, file, kemudian ada history versi, kita lihat history versinya. Nah, di sini ada 2 versi ya, kita lihat di sini. Ini versi yang pertama, masih kosong. Kalau misalnya kita mau kembali ke versi pertama bisa. Kalau versi yang sekarang, nah udah ada kayak gini. Nah, kita bisa kembali ke versi ini. Kita bisa pulihkan. Nah, kayak gitu. Dan kita juga bisa melihat siapa saja yang sudah mengedit pada versi ini. Ada 2 orang ya yang mengedit di sini. Kita bisa kembali. Kemudian kita lihat keuntungannya, ada compatibility. Jadi Google Slide itu jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu punya PowerPoint ya, materi-materi yang ada di PowerPoint itu bisa banget kita pindahkan ke Google Slide. Nah, caranya kita upload filenya, file yang akan kita ubah menjadi Google Slide. Nah, di sini saya punya PowerPoint di sini, kita klik, kita upload dulu. Nah, kalau misalnya sudah terupload, nanti bisa kita buka, kemudian nanti kita ubah file ini menjadi Google Slide. Nah, oke, kita lihat sudah berhasil terupload ya. Nah, ini kita buka. Nanti akan kita ubah menjadi Google Slide. Kalau ini bisa otomatis ya menjadi Google Slide, tapi nanti bisa juga kita ubah menjadi Google Slide kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mengubah PowerPoint menjadi Google Slide, jangan khawatir. Kemudian tadi ya fitur profesional yang sudah kita praktekkan, ada mengformat slide, mengubah teks, mengimpor gambar, video. Kemudian keuntungannya lainnya, kita bisa mendapatkan template yang tersedia dari Google dan dari vendor pihak ketiga seperti Graphic dari Envato. Ini kita bisa download template-template dari sini. Nah, kemudian online publishing, kita juga bisa menggunakan link yang aman untuk dibagikan presentasi ke teman-teman yang akan kita ajak untuk kolaborasi, atau juga kalau misalnya kita untuk melekatkan presentasi kita ke situs web yang sudah kita buat. Nah, caranya hampir sama kayak tadi ya, kita bagikan aja. Kita dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini kita salin link, bisa juga kita perpendek ya pakai bit.ly atau gg.gg. Nah, kita bisa atur siapa saja yang bisa lihat, apakah ini aktif di public web, siapa saja yang di internet bisa menemukan dan mengakses, atau boleh siapa saja yang punya link, bisa diatur ya sesuai kebutuhan kita. Nah, ini jadi kita bisa online publishing dengan aman itu. Nah, itu keuntungan kita menggunakan Google Slide. Lalu bagaimana kita aplikasikan pemanfaatan Google Slide di dunia pendidikan? Nah, dalam dunia pendidikan itu Google Slide dapat dimanfaatkan sebagai media pembuat presentasi oleh guru, bahkan siswa. Nah, bagi guru penggunanya akan lebih praktis karena guru mampu membuatnya di mana saja selama mempunyai koneksi internet. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita sudah membuat materi, kemudian tiba-tiba kita mau masuk kelas, ternyata laptop kita baterainya habis dan ternyata charger kita ketinggalan. Nah, lalu pasti akan susah sekali, kita akan mengalami kesulitan.
Tapi kalau kita buatnya di Google Slide, tenang saja, jangan khawatir. Karena walaupun laptopnya tidak ada di tempat kita, atau misalnya laptopnya tidak mau hidup, nah, kita bisa buka di komputer lain. Nah, kita bisa masuk dengan akun Google, lalu file yang sudah kita buat bisa kita akses dimanapun. Nah, itu kelebihannya. Kemudian guru juga bisa berinteraksi atau bekerja sama dengan guru-guru lainnya dalam menyusun materi presentasi, walaupun di tempat yang berbeda. Nah, ini sudah pernah saya praktekkan ya. Jadi, saya pernah membuat buku ya bersama dengan siswa saya, berkolaborasi dengan kelas 7. Saya mengajar di kelas 7. Jadi buku ini dikerjakan oleh 29 orang, saya, gurunya, dan 28 murid saya. Dan cara pembagiannya bagaimana? Saya mengambil sebuah judulnya Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Lalu kemudian setiap siswa saya berikan satu slide yang bisa digunakan untuk berkreasi. Lalu setiap satu siswa itu saya berikan materi apa saja yang harus kamu tulis dalam slide itu. Boleh kamu tambahkan gambar, boleh kamu desain dengan sedemikian rupa sesuai dengan kreasimu. Nah, kemudian alhamdulillah anak-anak bisa membuat buku. Nah, ini ada 28 siswa ya yang sudah membuat, satu orang dapat satu slide. Nah, ini kemudian hasilnya saya catat, lalu kemudian saya serahkan di perpustakaan untuk referensi siswa lain. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita sebagai guru, kita mau membuat buku misalnya, kita bisa berkolaborasi. Jadi buku ini, buku yang saya susun dengan anak-anak, bahkan saya selesaikan dalam hitungan jam, bahkan menit ya kalau bisa dimeniti itu. Hal yang kita kerjakan selama berhari-hari atau yang seharusnya berminggu-minggu bisa kita kerjakan dalam hitungan jam. Ini benar-benar membuat kerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien. Kalau bisa kita berkolaborasi dengan guru lain di sekolah lain, kita membuat buku. Nah, kita tidak harus ketemu, tapi kita bisa langsung mengerjakan bersama-sama. Nah, ini kelebihannya di Google Slide. Kemudian karena penyimpanannya praktis ya, bisa memungkinkan guru lebih mudah berbagi dengan siswa, karena guru dapat mengunggah materinya di Google Drive, lalu siswa bisa dengan mudah mengunduhnya, bisa menyisipkan video juga dari YouTube. Kemudian dari sisi siswa juga dapat dengan mudah mengerjakan tugas presentasi yang diberikan gurunya, karena Google Slide itu bisa juga digunakan lewat smartphone. Kita jadi bisa download aplikasi Google Slide, lalu kita bisa mengedit presentasi kita di smartphone. Nah, itu pemanfaatan Google Slide di dunia pendidikan. Saya juga memang sudah beralih menggunakan Google Slide karena banyak sekali keuntungan yang bisa saya dapatkan. Meskipun memang ada beberapa kelemahannya dan ada juga yang tidak bisa ada yang tidak bisa seperti PowerPoint. Jadi PowerPoint juga masih tetap ada kelebihannya. Kadang-kadang saya juga masih tetap pakai PowerPoint, jadi sesuai kebutuhan kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Bapak Ibu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator Bapak Aris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurbaiti yang sudah menyampaikan materinya. Luar biasa Bapak Ibu, tentang pemanfaatan Google Slide di dunia pendidikan, yang memang ternyata kita sangat membutuhkan hal ini di dalam dunia pendidikan, sehingga nantinya siswa pun meskipun sedang belajar di rumah tetap bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, salah satunya dengan Google Slide ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada
satu pertanyaan yang sudah disampaikan dari Ibu Ani Lestari yang menanyakan apakah orang yang kita bagikan bisa mengedit isi slide, yaitu bisa menambah ataupun mengurangi. Silahkan Bu Siti untuk bisa memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, orang yang kita bagikan itu kalau misalnya kita beri kesempatan sebagai editor, maka dia akan bisa mengedit, bisa menghapus, bisa mengurangi, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia hanya berfungsi sebagai komentator, dia hanya bisa komentar. Kalau hanya viewer, dia hanya bisa melihat. Nah, kalau misalnya kita ubah sebagai editor, maka dia bisa mengedit. Nah, ini saya berkolaborasi dengan teman saya. Nah, ini. Jadi, file saya ini bisa dikerjakan bersama-sama, karena sudah saya bagikan dengan satu orang. Dan orang itu saya biarkan untuk mengedit, bukan hanya untuk melihat atau mengomentari. Seperti itu, semoga menjawab. Baik, terima kasih Ibu Siti. Demikian Bu Ani Lestari, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu yang hebat, monggo yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan bisa langsung buka mic-nya kemudian bertanya kepada presenter. Bagi yang belum presensi, kami persilahkan untuk mengisi presensi. Kami persilahkan Bapak Ibu. Monggo yang mau bertanya secara langsung bisa ataupun lewat chat. Ya, sambil menunggu mungkin saya juga mau menambahkan kali ya apa kekurangannya, karena tadi saya udah membahas kelebihan Google Slide. Google Slide juga ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu kalau misalnya kita tidak punya akses internet, tidak bisa online, tidak ada kuota, tidak ada wifi, berarti kita nggak bisa buka. Kalau pakai laptop biasa kan PowerPoint tetap bisa buka asalkan laptopnya hidup. Nah, kelemahan lainnya, kalau Google Slide ini kan lebih mengedepankan konten ya, jadi kalau untuk visual, tampilan layoutnya itu sederhana, hanya secukupnya aja, tidak neko-neko, tidak dibuat terlalu berlebihan gitu ya, tampilannya hanya secukupnya, yang penting nampak jelas, terlihat. Dan kalau misalnya mau dibuka offline pun sebenarnya bisa juga sih, asalkan kita atur filenya ini, kita simpan, kita bisa edit secara online. Nah, kita atur di sini, di drive-nya, di setelannya. Jadi kita tetap bisa menampilkan ketika sedang tidak online. Kita atur supaya bisa diedit secara offline juga. Ada mungkin yang mau bertanya? Baik, ini ada pertanyaan Bu Siti, ada pertanyaan dari Ibu Elinora. Apakah Google Slide ini cukup efektif digunakan di sekolahan Ibu? Dan apa kendala yang dihadapi siswa? Silahkan Bu Siti. Silahkan Ibu Siti. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya ini sangat efektif kalau misalnya sekolah kita sudah memadai. Jadi, iya, sudah saya jawab, terdengar? Ya, terdengar. Oke, baiklah. Ini akan sangat bagus, efektif digunakan di sekolah apabila sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas yang memadai. Jadi, itu kan butuh koneksi internet,
butuh PC, komputer, atau laptop. Jadi kalau misalnya sudah ada, itu bisa banget dipakai. Nah, tapi kadang juga ada kendala ketika wifi-nya mati atau mati listrik. Nah, itu kita juga kesulitan ya. Dan lagi kalau misalnya anak-anak iseng nih, ini pengalaman saya ketika membuat buku bersama anak-anak ya. Jadi kan ada 28 anak. Nah, ada salah satu siswa tuh yang iseng-iseng menghapus, jadi otomatis pekerjaan semua teman-temannya jadi hilang. Nah, akhirnya lagi heboh lah ya anak-anak, tapi tenang saja karena ada tadi ya file history versi, kita bisa kembali ke saat sebelum dihapus. Nah, itu keuntungannya, tapi ya itulah anak-anak ya, walaupun kayak gitu asik juga. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Bu Erna Pujiasih. Bagaimana penggunaan Google Slide untuk pengajaran di kelas? Silahkan, Bu Siti. Boleh diulangi? Bagaimana penggunaan Google Slide untuk pengajaran di kelas? Oh, untuk pengajaran di kelas? Ya. Google Slide ini ketika kita buat materi, kalau misalnya hanya untuk ditampilkan ya sama seperti PowerPoint ya, nanti kita sambungkan ke proyektor, lalu siswa juga bisa melihat hasil pekerjaan kita di Google Slide. Tapi kalau misalnya mau kita ajak untuk berkolaborasi, misalnya kita ajak ke lab, kemudian buka komputer, kita membuat suatu proyek bersama, nah itu juga bisa itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi. Ketika membuat buku bersama siswa, bagaimana cara Ibu menjadikan sebuah buku hard copy? Ini pertanyaan dari Ibu Arnita Budi. Kami persilahkan. Oh iya, jadi sejak awal itu saya setting untuk ukurannya di file, kemudian kita penyiapan halaman. Karena saya udah berencana untuk mengubah jadi A5 ya, jadi udah saya ukuran slide-nya 21 kali 14,8 cm. Ini kalau untuk ukuran sesuai kebutuhan ya Bu. Kemudian setelah saya ukur dan saya membuat 28 slide untuk siswa saya, dan siswa saya sudah masuk, sudah saya bagikan dengan 28 siswa. Kemudian nanti siswa itu saya minta untuk masuk satu persatu ke slide masing-masing. Karena kalau misalnya satu siswa di 2 slide itu bisa saja sih, tapi nanti kan jadi agak rumit ya, karena yang satu pengen merah, yang satu pengen biru kan jadi susah. Nah, jadi saya kasih satu-satu slide. Nah, kalau misalnya udah jadi, masuk ke tahap editing, karena kan kerjaan anak juga kadang masih belum rapi, jadi saya edit lagi, saya rapikan, kemudian saya tambahkan daftar penyusun buku, saya tambahkan rangkuman, dan saya beri daftar pustaka juga. Nah, baru kemudian saya serahkan ke percetakan. Lalu nanti saya bilang aja mau dicetak. Nanti cetaknya ini ukurannya A5 berwarna. Untuk finishingnya apakah mau glossy? Ya, nanti bisa untuk jenis-jenis kertas, untuk warna dan sebagainya mungkin bisa dikonsultasikan dengan jasa percetakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Priyaduana Abdul Ghaffar yang menanyakan berapa muatan kapasitas Google Slide dalam penyampaian materi. Silahkan, Bu Siti. Google Slide ini slide-nya setahu saya tidak terbatas ya, boleh ratusan mungkin ya, bisa. Jadi kalau untuk kapasitasnya saya belum tahu maksimalnya berapa, tapi sejauh yang saya tahu itu ini bisa banyak yang bisa ada di dalam slide ini. Tapi kalau untuk Google Drive-nya, kalau Google Drive itu kalau kita pakai yang akun biasa, akun Gmail biasa, itu maksimal kapasitas penyimpanan itu 15 GB. Tapi kalau saya kan pakai Jogja Belajar ya akunnya, jadi saya dapat kapasitas yang unlimited. Nah, ini udah 19 GB yang saya pakai, dan ini unlimited sampai mau apapun yang saya simpan bisa tersimpan di sini, di akun Jogja Belajar kalau misalnya Bapak Ibu
ingin daftar, ingin memiliki akun Jogja Belajar, bisa daftar, boleh Bapak Ibu guru, bahkan siswa juga boleh bisa menggunakan akun Jogja Belajar. Gitu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Askaria Dasa. Apakah kalau saya ingin minta anak-anak mengisi slide harus satu persatu atau langsung saya bagikan ke seluruh siswa supaya bersama-sama? Silahkan. Nah, ya, baik, terima kasih. Kalau untuk membagikan, ini kalau misalnya siswanya sedikit, bisa satu persatu. Tapi kalau siswanya banyak nih, seperti saya ada 28 siswa. Nah, ini kalau misalnya satu persatu mungkin pegel ya Bapak Ibu. Nah, lalu gimana cara saya? Saya menggunakan Google Group. Jadi, alamat email anak-anak itu saya daftarkan di Google Group. Nah, lalu saya jadikan satu. Nanti kalau misalnya email anak-anak sudah masuk di Google Group, nanti tinggal membagikan satu kali alamat yang Google Group-nya itu. Nanti selesai, jadi semua siswa bisa buka, bisa mengedit kalau diizinkan untuk mengedit. Nah, untuk Google Group mungkin bisa kapan-kapan kita belajar lagi Google Group. Jadi mengelompokkan email juga bisa di sana. Bahkan untuk tanya jawab juga bisa, ada topik-topik juga di sana. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi mungkin kami persilahkan. Masih ada sedikit waktu, kurang lebih 15 menit. Kami persilahkan bagi yang mau bertanya. Maaf, untuk tanya jawab ada waktu sekitar 5 menit. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Ada banyak. Ya, ada banyak sekali ya akun yang dari Google, ya ada Gmail, Google Drive, Google Doc, dan sebagainya. Ini ada banyak banget yang bisa kita pelajari, dan ini memang masuk dalam G Suite for Education. Ini memang diperuntukkan untuk pembelajaran, untuk pendidikan, untuk menunjang pendidikan. Jadi hari ini kita baru belajar Google Slide-nya, ada banyak yang bisa kita pelajari lagi besok. Oke, baik Bu Siti. Ada pertanyaan lagi. Ini masih dari Bu Askaria. Bagaimana cara mendaftarkan email Jogja Belajar agar mendapatkan akun Jogja Belajar? Cara daftarnya? Iya. Cara daftarnya kita bisa menghubungi admin. Kalau setahu saya yang admin di Gunung Kidul itu Pak Tompari dari SMA Negeri 1 Pelayan. Kalau yang di Gunung Kidul nanti bisa kita mintakan supaya nanti di sekolahnya Ibu ada yang dijadikan admin untuk membuatkan akun Jogja Belajar. Untuk guru dan untuk siswa gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan jika ada yang mau bertanya lagi. Kami persilahkan. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu untuk tanya jawab. Sudah beberapa pertanyaan, cukup banyak pertanyaan yang disampaikan kepada pemateri, dan alhamdulillah sudah terjawab, dan
tentunya ini masih banyak yang perlu kita pelajari berkaitan dengan Google, baik itu Google Slide, Google Form, Google Calendar, Google Classroom, Hangout, kemudian ada Hangout Meet, ada Google Site. Ini juga masih banyak sekali yang harus kita pelajari, nantinya bisa kita saling sharing di lain waktu. Kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga, yaitu kesimpulan. Kepada Ibu Siti Nurbauti selaku pemateri, kami persilahkan untuk menyampaikan kesimpulannya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ari. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, Google Slide adalah media pembelajaran yang efektif dan efisien. Dapat menunjang pembelajaran siswa, baik secara individu maupun kelompok. Google Slide juga memudahkan guru atau siswa untuk berkolaborasi dalam mengerjakan suatu proyek. Google Slide dapat dibuat dan dibuka di mana saja, asalkan terkoneksi dengan internet. Dan Google Slide memudahkan guru untuk berbagi file presentasi, dan siswa dapat dengan mudah mengunduhnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf jika selama ini saya kekurangan banyak kesalahan. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung dalam video konferensi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, alhamdulillah untuk pelaksanaan presentasi pada kesempatan malam hari ini dengan judul pemanfaatan Google Slide di dunia pendidikan sudah cukup untuk malam ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan pada malam hari ini. Dari saya cukup, kami kembalikan kepada host untuk mengakhiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah video konferensi presentasi sesi terakhir pada hari ini. Kami bertiga yang juga merupakan kelompok dari Wahidin 01 dengan Ibu Siti Nurbauti SPD selaku presenter, Bapak Aris Yulianto SPDI selaku moderator, dan saya sendiri Ageng Pangestuti SPD selaku host undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serana dah. Jangan apa? Kya tanda tangan tuh. Chat deh cari buan ini chat.